2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam momentum Hari Pendidikan, Indonesia masih memiliki masalah mutu pendidikan. Indonesia bahkan tertinggal dari negara ASEAN dalam kualitas pendidikan. Mulai dari lembaga pengajar berstatus honorer sampai dasar anak pendidikan yang belum merambah 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hingga saat ini menduduki peringkat nomor 6 dari bawah. Ini untuk peringkat penilaian pelajar internasional, jadi dari 7 dari negara ASEAN dalam kualitas pendidikan. Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah terbaik dengan layak. Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik, beberapa capaian pembangunan Indonesia dari pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lucy Alifatul Laila. Di sini saya sebagai pewawancara akan mewawancarai 2 narasumber. Simak yuk video tentang wawancara tentang masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Hai, apa kabar? Kabarku baik. Aku ingin membicarakan tentang pendidikan. Apa menurutku tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan? Tentu ada beberapa pertentangan yang signifikan. Salah satu diantaranya adalah perbedaan akses pendidikan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Banyak yang di daerah terpencil itu mengalami kekurangan dari fasilitas dan juga tenaga kerja yang berkualitas. Benar sekali. Ketimpangan sosioekonomi dapat mempengaruhi pendidikan. Bagaimana menurutmu dampaknya pada anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu? Anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu biasanya mendapatkan akses pendidikan yang kurang memadai, seperti biaya pendidikan, biaya transportasi, ataupun yang lain-lain. Salah satu masalah yang sering dibicarakan adalah kekurangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Bagaimana hal ini dapat menghambat pembelajaran? Kekurangan fasilitas atau infrastruktur pendidikan dapat menjadi hambatan bagi sistem pembelajaran. Banyak daerah yang belum mempunyai gedung sekolah, perpustakaan, dan juga laboratorium. Kekurangan fasilitas juga dapat menghambat pengalaman belajar bagi siswa yang optimal. Isu pendidikan inklusif juga sangat menarik nih. Bagaimana menurutmu pandangan tentang tantangan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus? Tantangan utamanya adalah menghilangkan hambatan fisik dan sosial yang ada. Diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fisik yang memadai dan juga meningkatkan kualitas guru demi meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang inklusif. Terakhir nih, apa harapanmu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapanku sendiri adalah lebih inklusif ke depannya, pendidikan Indonesia lebih inklusif, lebih merata, lebih berkualitas, serta pembagian semua orang dari semua latar belakang keluarga itu dapat mendapatkan kualitas atau fasilitas pembelajaran yang merata. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan pembelajaran yang layak. Apa kabar? Aku ingin membicarakan tentang pendidikan di Indonesia nih. Bagaimana menurutmu kita dapat meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru di Indonesia? Saya boleh, menurut pendapat saya, salah satu langkah yang cukup penting untuk meningkatkan pendidikan Indonesia yaitu dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk para guru. Dalam kegiatan tersebut nantinya mereka akan dibekali dengan pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran yang interaktif atau intermediate. Selain itu, dengan pendekatan pembelajaran yang berkelanjutan tersebut,
nantinya para guru akan mendapatkan keterampilan mereka secara terus-menerus. Setuju. Selain itu, penting juga untuk memberikan pembinaan dan supervisi yang baik oleh tenaga pengawas pendidikan. Dengan adanya pembinaan dan supervisi yang berkesinambungan, guru juga dapat mendapatkan umpan balik yang konstruktif agar mereka bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurutmu peran mereka dalam proses ini? Orang tua dapat menjadi mitra pendidikan yang aktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, dan juga harus dapat meningkatkan motivasi belajar para anak-anak mereka. Selain itu juga mereka harus menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan mereka agar anak-anak mereka dapat belajar dengan nyaman di rumah. Sedangkan untuk masyarakat, dukungan yang dapat mereka lakukan adalah dengan menciptakan program literasi komunitas serta pengembangan keterampilan hidup, dan juga dapat melaksanakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan di sekitar atau setempat. Benar, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang kokoh dan saling mendukung. Dengan lingkungan seperti itu, anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang secara holistik. Teknologi memiliki peran penting nih dalam pendidikan. Bagaimana menurutmu peran teknologi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia? Teknologi dengan memakai teknologi dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia dari aspek kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas. Dan teknologi juga, para siswa dapat mengakses pembelajaran secara online, terlibat dalam pembelajaran yang interaktif, serta dapat meningkatkan keterampilan digital yang sangat penting karena saat ini bisa dikatakan di era digital. Namun perlu diperhatikan bahwa semua siswa tidak dapat mengakses internet dan juga tidak memiliki perangkat atau device. Tentunya pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Apa saja sih peran pemerintah dalam konteks ini? Nah, benar, pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah dapat menambah, salah satu caranya yaitu pemerintah dapat menambah anggaran dana yang cukup atau mungkin lebih untuk sektor pendidikan di Indonesia, seperti untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana untuk di sekolah-sekolah, serta mengadakan program pelatihan untuk para siswa dan juga guru. Dan juga pemerintah dapat membantu kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka. Setelah itu, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apa harapanmu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya adalah melihat adanya perubahan yang nyata dan berkelanjutan ke arah yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia. Dan juga saya berharap agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman saat ini, dan juga dapat memenuhi kebutuhan para siswanya. Harapan lainnya yaitu adanya perubahan terhadap mindset pendekatan pendidikan, agar pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan akademik, tapi juga dapat meningkatkan kemampuan sosial, kreativitas, berpikir kritis, dan juga kepemimpinan, agar para siswanya dapat menjadi individu yang lebih baik dan dapat menghadapi tantangan pada dunia nyata, dan juga dapat berkontribusi pada masyarakat luas. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!